Selamat siang Pak Jaya dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kevin dari kelas 10 4 absen 17. Nama saya Devon dari kelas 10 4 absen 13. Nama saya Noe dari kelas 10 4 absen 25. Baik, di kami beserta kawan-kawan akan membuat video pembelajaran tentang iklan layanan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Di banyak negara, aturan hukum terkait pengelolaan sampah biasanya mencakup peraturan lingkungan yang menetapkan standar dan tindakan yang harus diambil oleh individu, sekolah, dan masyarakat secara umum. Beberapa aturan hukum yang biasa ditemui dalam konteks ini adalah: yang pertama adalah peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Setiap daerah biasanya memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, termasuk tata cara pembuangan sampah, pemilahan sampah, dan pengelolaan limbah. Daerah atau perda tentang pengelolaan sampah di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Peraturan-peraturan daerah ini menetapkan tata cara pengelolaan sampah di tingkat lokal, termasuk tentang pembuangan sampah, penanganan limbah, dan sanksi bagi pelanggar. Yang ketiga, tidak mendukung program pengelolaan sampah. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap program-program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi setempat dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Aturan hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban dalam pengelolaan sampah antara lain: yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sampah, termasuk tentang pemilahan sampah, pembuangan sampah, dan pengelolaan limbah secara umum. Daerah atau perda tentang pengelolaan sampah di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Peraturan-peraturan daerah ini menetapkan tata cara pengelolaan sampah di tingkat lokal, termasuk tentang pembuangan sampah, penanganan limbah, dan sanksi bagi pelanggar. Peraturan sekolah atau institusi pendidikan. Sekolah atau institusi pendidikan juga dapat memiliki peraturan internal yang mengatur tentang pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Misalnya tentang pemilihan sampah dan pembuangan sampah. Ketika terjadi pelanggaran atau aturan tersebut, maka penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara atau wilayah tersebut, termasuk penerapan sanksi administratif atau pidana bagi pelanggar. Oke, jadi hal pertama yang akan saya sampaikan adalah pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban sebagai warga sekolah atau warga masyarakat terkait pengelolaan sampah dapat mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Ini mencakup tindakan membuang sampah di tempat yang tidak semestinya, seperti di sungai, selokan, atau di jalanan, yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Yang kedua, tidak memisahkan sampah dengan benar. Kurangnya kesadaran dalam memisahkan sampah organik dan anorganik dapat mengakibatkan kesulitan dalam proses daur ulang dan pengelolaan sampah yang efisien. Yang ketiga, tidak mendukung program pengelolaan sampah. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap program-program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi setempat dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, jadi kita masuk ke solusi untuk mengatasi pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban dalam pengelolaan sampah. Antara lain, yang pertama adalah penyuluhan dan edukasi. Melakukan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah dengan benar. Melakukan pemisahan sampah dan cara-cara pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum. Menerapkan pengawasan ketat dan sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan sampah untuk mendorong kepatuhan warga terhadap aturan yang ada. Solusi yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sampah yang terpisah untuk organik dan anorganik, serta fasilitas daur ulang. Oke, yang keempat adalah penggalakan gerakan swadaya masyarakat, yaitu dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui program-program sukarela seperti kegiatan membersihkan lingkungan atau pengumpulan sampah bersama. Selamat siang Pak Jaya dan juga teman-teman.